Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan masih ada orang super kaya di Indonesia yang menikmati subsidi. Kementerian Keuangan, Danantara, dan DPR pun sepakat mendesain ulang subsidi. Mengapa subsidi bisa tidak tepat sasaran? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami pakar kebijakan publik Bapak Ahmad Nur Hidayat. Selamat malam Pak Ahmad. Selamat malam Mbak Fitri. Baik, Pak Ahmad, Menteri Keuangan mengungkapkan masih ada orang kaya bahkan super kaya di Indonesia yang masih menerima subsidi. Nah, kenapa subsidi ini tidak tepat sasaran dan masih terus terjadi? Ya, saya kira begini Mbak Fitri, saya kira sudah banyak kajian ya mengenai subsidi yang dilaksanakan oleh pemerintah. Khususnya kita bicara subsidi energi ya, karena subsidi energi ini kan yang menyangkut porsi yang paling banyak ya dalam APBN kita, termasuk subsidi BBM, LPG 3 kg dan sebagainya. Nah, ini sebetulnya sudah lama, sudah di-address oleh banyak ekonom dan saya kira sudah banyak yang membicarakan ini ya. Kalau kita bicara desil orang-orang kaya di Indonesia, memang penelitian terakhir itu desil 5 sampai desil 10 yang relatif kaya itu diberikan subsidi oleh pemerintah itu hampir 57% untuk BBM. Untuk solar lebih tinggi lagi, 74% itu memang diterima oleh masyarakat desil atas begitu. Jadi saya kira hal ini adalah bukan sesuatu yang baru, ini sesuatu yang berulang-ulang, tetapi kita belum pernah menemukan satu solusinya. Sebenarnya kami sudah lama membicarakan ini bahwa ketika negara memberikan subsidi kepada komoditas, kepada barang, bukan kepada si penerima, maka besar kemungkinan ini akan salah sasaran. Jadi kalau kita basisnya adalah barang dan siapapun bisa membeli barang itu dengan free will begitu ya, tanpa ada satu kriteria tertentu, maka orang-orang yang di bawah sana, yang terutama mereka memiliki daya beli yang rendah, itu tidak bisa mengakses ya komoditas yang ditawarkan oleh pemerintah itu. Sementara orang-orang yang relatif kaya, katakanlah menengah ke atas begitu ya, mereka punya akses yang mudah untuk membeli dan juga mereka punya daya beli untuk membeli. Yang terjadi adalah ya akhirnya pembelian BBM bahkan juga LPG 3 kg itu dinikmati oleh mereka yang kaya. Dan saya kira kalau kita ingin mengubah secara drastis persoalan subsidi itu ya, Fitri, harusnya kita berani mengajukan satu konsep baru subsidi, di mana subsidi itu tidak lagi berbasis kepada komoditas, tetapi berbasis kepada data penerima. Nah, persoalannya data penerimanya ini yang sekira-kira ya kita masih selalu carut marut begitu ya. Orang tidak terdata dengan baik sehingga akhirnya ya saya kira pemenuhan data yang terintegrasi itu masih jauh sekali dari implementasi, Fitri. Oke, Pak Ahmad, mengenai data sendiri, menurut Anda sejauh ini apakah kebijakan subsidi sudah berbasis data atau lebih bersifat politis? Iya, saya melihatnya saat ini kita masih melihatnya kepada sisi bukan data ya. Dan saya kira kalau Anda mengatakan politis ya mungkin karena kita tanda kutip ya tidak mau mengusahakan data ini yang reliable, yang terpercaya, yang masif, maka akhirnya ya kita terjebak ya kepada agenda populis memberikan subsidi, tetapi kenyataannya subsidi itu tidak diterima kepada orang yang tepat. Dan saya kira kalau kita bicara subsidi listrik ya, subsidi BBM ya, itu kita sudah banyak sekali kajiannya. Bahkan yang terbaru ya, Fitri, saya kira ketika pemerintah mengajukan satu bentuk subsidi nama lain, misalkan insentif ya, untuk katakanlah perumahan baru ya, yang dimana dibebaskan PPN-nya ya, ditanggung oleh negara, DTP 100%, itu pun lagi-lagi salah sasaran. Yang menikmati perumahan baru misalkan itu adalah orang-orang yang sudah punya rumah sebelumnya. Yang kedua, ketika pemerintah mengajukan insentif untuk memberikan subsidi mobil listrik, lagi-lagi data Kaikindo ya, pameran mobil terakhir itu mengajukan bahwa 80% yang membeli mobil listrik adalah pembelian yang kedua. Jadi artinya mereka yang sudah kaya, tetapi listrik ini juga diberikan PPN 100% ditanggung oleh negara, bahkan PPN BM-nya, mewahnya juga diberikan. Nah, ini contoh yang saya kira banyak memang secara konsep kita kelihatannya lebih kepada populisme bahwa negara berkontribusi kepada katakanlah mobil listrik ya, tetapi sebenarnya mereka menerima itu adalah orang kaya saja, begitu. Oke, Pak Ahmad, artinya sebetulnya kendalanya ini ada di mana? Apakah dari sisi perencanaannya atau penyalurannya? Iya, saya kira pertama dari
mindsetnya dulu bahwa kalau kita negara itu adalah sebagai agen yang melakukan distribusi kekayaan, maka seharusnya yang paling lemah itulah yang diberikan subsidi. Kelas menengah ya juga ya terutama kelas menengah bawah yang hampir menjadi miskin juga memberikan subsidi. Nah persoalannya adalah kelompok bawah dan kelompok menengah ini tidak terdata dengan baik, Fitri. Sehingga apa terjadi ketika datanya tidak tersedia, maka cenderung ya negara memberikan subsidi itu akan salah sasaran. Dan ini lagi-lagi ya akan terus terjadi di masa yang akan datang kalau kita tidak secara radikal mengubah gaya pemberian subsidi kita menjadi berbasis data. Dan data ini sebenarnya dimulai dari NIK atau yang namanya Electronic Financial Number atau Identity Number. Tapi kan kita tahu ini jalan di tempat ya setelah kasus-kasus korupsi sehingga kita akhirnya masih berjalan katakanlah stagnan ya dalam pemberian subsidi ini. Pak Ahmad. Ke depan saya kira kalau kita ya Oke, Pak Ahmad, ini kan pemerintah ingin mendesain ulang strategi subsidi agar tepat sasaran dalam waktu 2 tahun ke depan. Nah, ini artinya rancangannya harus seperti apa? Skema subsidi dan kompensasi yang adil seperti apa seharusnya? yang pertama ya pemerintah harus berani punya data tunggal. Data tunggal terkait siapa by name by address yang termasuk kategori desil pertama sampai desil keempat dalam desil penduduk kita ya. Desil pertama keempat terutama ini mereka-mereka yang kategorinya adalah miskin dan menengah ke bawah atau hampir miskin begitu. Nah, mereka inilah yang harus masuk dalam data sen ya pemerintah begitu. Nah, ini harus diperbaiki, Mbak. Saya kira ini kita sudah punya sebetulnya rencana satu data misalkan, tetapi saya kira ini perlu diupdate dan perlu ada keseriusan. Kalau kita lihat misalkan dana bansos ya, bahkan di Jakarta saja misalkan, itu kita ketahui bahwa dana itu ternyata diperoleh sama orang yang kemudian menggunakan dana bansosnya itu adalah untuk judi online misalkan. Jadi ini seperti salah sasaran, lagi-lagi karena kita tidak punya cukup data yang akurat begitu. Oke. Baik, ya kita harapkan pemerintah dapat kemudian mendesain ulang strategi subsidi agar tepat sasaran dengan skema subsidi dan kompensasi yang adil. Terima kasih Pak Ahmad Nur Hidayat telah berbincang bersama kami malam hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.